Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai model-model sistem terdistribusi. Oke, model sistem ya, atau sistem model. Di sini kita akan mempelajari materi mengenai jenis-jenis dari model sistem terdistribusi ya. Yang pertama ada physical model, model fisik, arsitektural model, model arsitektural, kemudian ada fundamental model atau model fundamental. Nah, sebelum memahami lebih lanjut dari jenis-jenis atau tipe-tipe dari model sistem terdistribusi, kita pahami dulu apa itu model. Model di sini menyediakan sebuah gambaran abstrak aspek yang relevan dengan sistem. Jadi di sini model di sini merupakan sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan ke depannya. Itu juga dapat diartikan sebagai penyederhanaan atau idealisasi dari sebuah abstraksi yang mewakili sejumlah fenomena berupa objek ya. Kemudian sistem nih. Sistem ini apa? Sistem adalah gabungan antara elemen yang saling berkaitan dan terjalin untuk mencapai sebuah tujuan ya. Oke, jadi tujuan di sini menyediakan sebuah kerangka kerja untuk memahami permasalahan dan pemecahannya. Oke, sebelum memahami lebih lanjut mengenai jenis-jenis atau tipe-tipe dari model sistem terdistribusi, kita pahami model sistem, definisi dari model sistem ya. Jadi model sistem di sini adalah suatu studi teknologi yang menciptakan, mengembangkan, dan menerjemahkan bentuk aplikasi ke dalam sistem operasi yang lebih sederhana. Oke, kita highlight ya di sini di definisi pemodelan sistem ada menciptakan, mengembangkan model, kemudian situasi permasalahan. Jadi di sini kalau kita lihat skema proses pemodelannya, jadi kita cari dulu nih ya, situasi permasalahannya apa, kemudian dimodelkan, baru diimplementasikan. Seperti itu tentunya dengan alternatif desainnya. Baik, berikutnya kita pahami mengenai tipe-tipe dari model sistem terdistribusi ya. Yang pertama, model fisik atau physical model. Model fisik adalah representasi dari elemen perangkat keras yang mendasari sistem terdistribusi yang mengabstraksikan detail spesifik dari komputer dan teknologi jaringan yang digunakan. Oke, model fisik di sini merupakan gambaran dari entitas berbentuk 3 dimensi ya. Nah, model fisik di sini biasanya dimanfaatkan dalam dunia market ya, perbelanjaan, dan juga prototipe dari model yang akan dibangun. Nah, ini salah satu contoh dari model fisik, sebuah market rumah. Jadi dengan model fisik seperti ini, ya, ini bisa memberikan peragaan atau visualisasi dari sebuah masalah yang diperhatikan. Nah, visualisasi di sini bisa berupa foto dari udara, ya, maket, grafik, atau berbentuk pie chart. Oke, contohnya nih, seorang investor dari sebuah mall ini dapat membuat beberapa perubahan dengan mudah dengan membuat rancangan atau pemodelan fisik dibandingkan dengan produk akhir. Nah, ini contoh model fisik yang lainnya, sebuah market rumah yang sudah divisualisasikan lebih menarik ya, 3 dimensi. Jadi sebelum diproduksi ya, sebelum diproduksi produk sebenarnya harus membuat maket dari sebuah produk yang akan dikeluarkan gitu ya. Nih, misalnya akan membangun sebuah rumah, maka seorang arsitek akan membuat maket bangunan ya, maket bangunan. Jadi di sini kita bisa membayangkan apabila sebuah rumah dibangun tanpa membuat maket atau rancangan gitu ya.
Nah, ini banyak keuntungan menggunakan model fisik. Yang pertama, kemudahan untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan teknologi, kemudian juga memberikan penjelasan atau proses informasi yang lebih detail. Kekurangannya tentunya memerlukan biaya yang cukup tinggi ya.